Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen kinerja. Eh, Pertemuan pertama, seperti biasa di pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak kuliah ya. Nah, sebelum itu, walaupun kita sudah bertemu di kelas sebelumnya, kita akan sedikit perkenalan. Nama saya Nia Kuniati Bahtiar. Silahkan, itu adalah nomor telepon, email, dan website tempat saya mengupload semua materi-materi saya. Nah, ini education background, tapi saya rasa ini kemarin sudah ya. Jadi education background saya di S1 dan S2. Lalu kita langsung masuk saja di yang utama, di manajemen kinerja. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita bahas di kelas manajemen kinerja ini. Let's see. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep manajemen kinerja. Di situ menyakup overview, kompetensi, kinerja perusahaan, kinerja individu, siklus manajemen kinerja, dan kompensasi. Nah, maju lagi ke materi berikutnya. Jadi ini konsep manajemen kinerja, kalau nggak salah ada beberapa pertemuan. Setelah itu kita membahas tentang evaluasi kinerja. Nah, topik kinerja ini adalah topik yang sangat populer dalam pembuatan skripsi mahasiswa ya. Jadi banyak sekali materi-materi atau topik-topik yang bisa kalian angkat di manajemen kinerja ini dalam menyusun skripsi kalian nantinya. Nah, jadi bukan saja mencakup tentang manajemen kinerja secara general. Jadi banyak sekali bagian-bagian atau elemen-elemen yang bisa kalian pakai, dan mata kuliah ini akan menyediakan, memperlihatkan, mengajarkan kalian elemen-elemen tersebut. Nah, salah satunya yaitu evaluasi kinerja. Jadi, kita mulai dengan konsep manajemen kinerja. Setelah itu kita mengevaluasi manajemen kinerja dalam sebuah perusahaan. Bagaimana caranya mengevaluasinya? Pertama, itu ada strategi organisasi dan evaluasi kinerja. Lalu kita melangkah pada hambatan dalam evaluasi kinerja. Nah, itu dua pertemuan kalau nggak salah. Setelah itu kita melanjutkan kepada standar kinerja. Jadi standar apa yang digunakan untuk mengukur kinerja, dan kita mengevaluasi instrumen-instrumen dari standar-standar tersebut. Nah, ini pindah ke meeting ke-6 mungkin. Itu kita masuk ke kinerja secara global. Jadi evaluasi kinerja global, evaluasi kinerja organisasi yang secara global, lalu melakukan sedikit penelitian tentang evaluasi kinerja. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah project yang akan saya jelaskan setelah ini, karena setelah project tersebut akan meet dan dilanjutkan oleh Ibu Pranita membahas tentang manajemen kinerja saat ini. Ada banyak sekali manajemen kinerja saat ini dan scorecard. Yang pertama, Reinventing Performance Management, itu Michael Armstrong 2017, kalau familiar di pemasaran. Tapi ini buku yang wajib untuk saya sebagai bahan referensi, karena ini saya nggak tahu sudah ada di Indonesia atau belum. Nah, yang menjadi referensi kalian yaitu Manajemen Kinerja dari Darbawan Wibisono. Di tahun 2006 kalau kalian baca, buku itu sangat visionary. Nah, setelah itu ada yang namanya New Performance Management, Catalyst Stone. Ini adalah e-book, silahkan dicari. Dan ada artikel national dan international journal, ini nanti saya yang siapkan untuk kalian. Oke, kita maju lagi. Mungkin agak cepat ya, mohon maaf. Nah, kita maju lagi ke marking. Di marking ini saya membutuhkan 90%, karena biasanya kita nggak bisa 100% ya. Ada aja yang tanda koma mengganggu. Jadi 90% konsentrasi yang diharapkan kepada mahasiswa dalam mengambil mata kuliah ini. Berhubung ini adalah mata kuliah konsentrasi kalian, jadi ini lumayan penting, apalagi mata kuliah topik kinerja ini akan kalian pakai pada saat kalian membuat skripsi, menyusun skripsi nantinya. Nah, untuk dapat lulus dari mata kuliah ini diperlukan beberapa komponen. Pertama, ada yang namanya group work. Oh, I'm so sorry. Ini saya kok masih pakai yang lama ya. Ini adalah attendance. Oke, attendance itu saya beri 20%. Lalu ada group homework, itu 25%. Ada group project, so this one will be only 1%.
Terus, ini attendance 10% aja, group work ada 20%. Group work adalah PR yang akan kalian kerjakan setiap minggunya bersama teman-teman kelompok kalian. Terus ada yang namanya project. Project ini dilakukan di pertemuan ketujuh, akan saya jelaskan setelah ini. Lalu ada yang namanya dot mid atau ujian tengah semester 20%. Terakhir, ada subjective marking. Ini adalah penilaian secara subjektif. Jadi contohnya kalian nilai totalnya itu ada di 88. Ya, setelah diakumulasi, tapi kalian mendapatkan subjective marking karena kalian rajin, aktif, gitu sopan, maka kalian bisa dinaikkan ke nilai 90, which is kalian bisa dapat A, gitu, yang awalnya cuma B+. Seperti itu ya. Nah, kita menuju ke group work. Let's see. Ini adalah group work. Okay, I'm so sorry I didn't play it. Nah, di group work, apa yang akan kalian bahas? Oh my god, it is so hilarious. Di group work, itu adalah esai yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi setelah ini seperti kelas kita yang lain, kalian akan forming kelompok. Kelompoknya kalau bisa berbeda dengan kelas yang lain, jadi kelompok yang dengan teman-teman yang berbeda. Satu kelompok sama 5 orang, gitu. Di sini saya tulis kelompok berubah tiap minggunya, tapi karena untuk semester ini saya hanya mengajar manajemen kinerja sampai mid, jadi untuk kelompok kita akan sama setiap minggunya ya, nggak berubah. Apa yang akan dilakukan yaitu esai, kalian membuat esai yang terdiri dari 800 sampai 1000 kata, dikumpulkan H-2. Oke, jadi kalau kelas kita harusnya hari Senin, berarti dikumpulkannya hari Jumat. Tapi hari ini kita tidak ada PR dulu kali ya. Let's see later. Oke. Nah, struktur esainya seperti apa? Jadi nggak usah ada sampul yang ada logo, nggak perlu. Langsung aja pendahuluan, landasan teori, analisis kalian ini yang paling penting karena ini yang selalu membuat sebuah esai gagal. Ketidaktajaman atau ketajaman analisis itu akan menentukan seberapa baik esai tersebut. Lalu kesimpulan dan saran, dan terakhir reference. Jadi kalian ngambil referensi dari mana, ditulis dong. Subjek email, kinerja, HW1 kalau itu homework pertama, lalu nama panggilan anggota kelompok. Oke, itu di grup homework. Ingat kalau ada yang kalian ingin tanyakan, silakan nanti ditanyakan setelah ini pada saat kita diskusi via Zoom. Next, the group project. Group projectnya bentuknya apa? Group projectnya adalah comparison study dan cross-class discussion. Jadi comparison study itu adalah studi komparasi apa? Studi perbandingan. Oke, kalian membandingkan. Lalu cross-class discussion adalah diskusi lintas kelas. Jadi kalian akan melakukan diskusi dengan kelas yang berbeda dengan kalian. Apa yang akan kalian lakukan di pertemuan 7? Pertama, kalian sudah membentuk 5 orang. Setelah itu, kalian akan mendengar atau melihat presentasi bisnis dari kelas lain. Jadi kelas lain akan melakukan presentasi bisnisnya. Setelah melakukan presentasi bisnis tersebut, kalian milih satu perusahaan atau kalian milih satu usaha dari teman-teman kalian itu yang sudah presentasi tersebut. Lalu kalian memilih satu perusahaan besar yang bergerak di bidang yang sama dengan pilihan kalian sebelumnya di sini. Oke. Nah, lalu setelah itu kalian melakukan studi komparasi yang akan dibuat video dan esainya. Jadi, nanti di pertemuan kelima keenam ini akan lebih fokus saya jelaskan. Yang pasti bentuknya adalah membandingkan bagaimana usaha yang teman kalian akan bangun itu, gitu. Jadi presentasi dari kelompok lain, kalian bandingkan dengan satu perusahaan besar. Jadi kalian pilih satu perusahaan besar yang bergerak di bidang yang sama. Next one, rules to success apa? Rules itu apa ya? Peraturan untuk bisa sukses dalam kelas ini, gitu kan, mendapatkan hasil yang maksimal dalam kelas ini. Pertama, download materi. Jadi materi itu sebenarnya ada di jusmia@wixsite.com/unistaff, tapi sekarang ada di Mocha juga. Ada di Mocha juga minggu depan ya. Kalau minggu ini Mocha-nya masih bermasalah. Silahkan di-download, di-print,
supaya kalian bisa pelajari. Setelah itu, surat izin tugas, surat sakit, surat izin menikah, surat lain-lainnya dikirim ke niakunatibahtiar@ummgl.ac.id. And then, oh ya, jadi jangan ngasih saya surat hard copy, jadi langsung aja di email. Break time 10 minutes in the middle of the class ini kalau kita kelas offline, tapi karena kelas online kita nggak ada break time. Anticipate apa yang akan ada in the learning session, apa yang kita jalankan sekarang, ada project, indeed, di pertemuan ke-7, ada essay, ada video discussion, jadi akan saya berikan video dan akan kalian diskusikan. Ada case study juga yang akan kalian diskusikan, dan setelah pertemuan cross class discussion itu akan ada presentasi dalam bentuk video. Oke, itu semua yang akan kita lakukan di 7 pertemuan, lumayan banyak dan lumayan padat ya, secara ini adalah mata kuliah konsentrasi, which is kalian memang dipersiapkan dengan sangat ketat di sini untuk bisa menguasai bagaimana kinerja dalam sebuah perusahaan. No remedial for any reasons, guys. Jadi tidak ada remedial untuk alasan apapun. Oke ya, jadi kalau biasanya ada yang terlambat bangun karena ujiannya pagi, maaf sekali tidak ada remedial, tidak ada ujian. Ini remedial ya. Ini berarti kalau nilai kalian nggak bagus, berarti tidak ada pengulangan nilai atau pengulangan ujian. Dengan alasan apapun itu. Jadi dari awal kalian bentuk strateginya bagaimana supaya nilai kalian bisa maksimal di akhir. Ujian susulan hanya untuk yang sakit. Jadi kalau tadi kalian terlambat bangun itu nggak bisa ujian susulan kecuali ada surat sakit gitu ya. Diskusi 2 arah. Tolong saya dikoreksi kalau salah, kalau melakukan kesalahan dalam menjelaskan sesuatu, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian ya. Kita semua dalam proses yang masih belajar satu sama lain. Struktur kelasnya ini sebenarnya struktur kelas pada waktu offline. Saya nggak tahu, kita akan coba apakah kita bisa jalankan pada waktu online. Jadi struktur kelasnya seperti ini, materi, diskusi, break, materi, diskusi. Ya, seperti itu. Ini adalah marking. Ini contoh marking di kelas lain ya. Jadi ada group work, group task, group project, UAS, dan nilai total dan skornya. Ini nilainya kalau kita bisa lihat B dan C ini pada saat saya masih pelit ngasih nilai ya. Jadi ini mungkin kali ini mudah-mudahan saya sudah nggak pelit ngasih nilai. Ini adalah kelas sebelum kalian kalau nggak salah. Nah, ini adalah grup pembagian kelompok. Jadi setelah ini kita akan bagi kelompok ya. Silahkan dibagi kelompok dan kita akan diskusi selanjutnya via Zoom. Itulah untuk kontrak kuliah dan materi-materi dan tugas yang akan kita lakukan di setengah semester manajemen kinerja. Kita akan lanjut di Zoom. Terima kasih sudah mendengarkan manajemen kinerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.